So, bekerja di real estate pasti kan ada banyak klien yang berbeda dan sometimes domestic, sometimes foreign. Bagaimana biasanya menangani bekerja dengan expat versus local? Terus ada bedanya nggak dan bagaimana biasanya beradaptasi dengan keduanya? Well, ya memang pasti saya memiliki kesulitan ya, apalagi bahasa utama saya itu adalah bahasa Indonesia. Tetapi saya mencoba untuk mengikuti dan memahami bagaimana menangani situasi tersebut ya, pelan-pelan lah, seperti saya istilahnya mempelajari dengan cara yang membaca di buku gitu, terus habis itu meminta bantuan dari rekan-rekan, misalnya kalau mereka itu memang bahasa utama mereka bahasa Inggris, ya saya meminta mereka untuk membantu saya dalam menangani situasi tersebut jika itu memang sudah sangat-sangat fatal. Tetapi pada dasarnya sih ya bisa sih menangani, ini nggak masalah. Cuman ya mungkin kadang kalau misalnya turis yang datang ke Bali ataupun ya itu mereka kadang-kadang masih confused untuk mengetahui gimana sih seperti membeli properti di Bali itu ya, kadang mereka tuh pertanyaannya bolak-balik sampai capek, jadi sampai kita juga jawabnya tuh gimana ya, bolak-balik sampai saya pusing sendiri. Muter-muter terus, tapi ya sebenarnya itu membuat klien tersebut merasa nyaman sih buat sama kita ya, seperti itu. Jadi menurut Lisa ini nggak is a must untuk bisa bahasa Inggris kalau mau kerja dalam bidang real estate, tourism, legal? Harus banget sih sebenarnya ya, apalagi kita di Bali ya. Bali itu kan ya sebuah international place ya, sebuah pulau yang memang ya di situ banyak turis yang kita memang mewajibkan kita harus bisa berbahasa Inggris. Walaupun tidak fasih, tetapi mengerti, memahami arti dasar tersebut sih itu sebenarnya sih sudah lebih dari cukup. Dan terkadang itu ya foreigner itu malah lebih menghargai kita ketimbang orang Indonesia sendiri. Kadang ya saya kalau misal ketemu sama teman, ih gaya banget sih kamu pakai bahasa Inggris. Loh ya gimana, orang saya tinggal di Bali. Jadi ya itu mewajibkan saya untuk bisa berbahasa Inggris. Biasanya lebih banyak klien foreigner atau orang lokal? Kalau saya sih pribadi so far ya kebanyakan kalau saya menangani lokal ya. Lokal. Terkadang foreigner, tetapi itu kebanyakan rekomendasi dari teman-teman saya sendiri. Karena teman-teman saya itu ya punya banyak teman yang memang mereka orang asing dan mereka mau invest ke Bali, jadi ya itu mengharuskan saya juga bertemu mereka. Tapi ya kebanyakan sih saya handle lokal buyer sih. Apakah pernah ada momen yang bikin Lisa like super frustrated atau mengesalkan gitu, dan bagaimana Lisa mengatasinya? Aduh, sampai ini loh mau nangis loh. Gak sih. Tapi benar. Iya. I mean, I assume it's really difficult kerja sama beberapa klien. Well, banyak sekali yang saya alami ya jika disebutkan satu-satu. Tapi ya semua perjalanan itu ya saya nikmati aja, dan ya memang kadang menyakitkan juga sebagai seorang real estate agent di Bali. Terus ya ada yang misalnya ketika seorang vendor yang tidak mau membayar komisi sesuai perjanjian tertulis, ketika disepakati nakalan kan. Padahal udah dikontrak kan, harus sudah ada, tapi ya mereka ya bilang ya waktu itu Lisa pernah pertama kali tuh ya waktu pertama kali join di real estate ya, jadi Lisa showing properti ke klien. Habis itu klien itu suka gitu kan, langsung dia nawar pada hari itu juga. Nah si vendor ini merasa, loh kok cepet banget, kok kamu cuma nunjukin aja kamu udah langsung mau dapat komisi gitu. Akhirnya dia coba memberikan objection gitu, tapi ya Lisa nggak bisa dong, ini kita udah sesuai kok, kamu yang kita sudah sesuai. Terus without you kan mereka nggak mungkin akan ada viewers kan untuk propertinya. Itulah makanya kadang ya vendor ya banyak sih vendor, tapi ada juga yang vendor baik, tidak semuanya seperti itu.
Terus juga ada seorang customer ya yang coba memotong Anda, dalam artian kalau misalnya kita sudah tunjukkan properti ataupun ya kadang mereka minta dong Google Map lokasinya gitu kan. Terus habis itu ya kalau saya pribadi sih ya saya nggak masalah kalau misalnya memberikan Google Location, tapi biasanya sih saya sortir gitu karena saya akan jelaskan ke mereka bahwa kalau misal memberi lokasi itu ya kalau memang Anda memang memiliki ketertarikan, saya bisa langsung tunjukin propertinya gitu biar. Tapi ya kadang sih saya kasih kira-kira aja sih di mana lokasinya. Terus mereka coba memotong kan. Oh, langsung ke vendor. Jadi iya, nggak langsung lewat ke real vendor. estate. Tapi untungnya waktu itu ya kembali lagi ada vendor yang baik dan ada juga vendor yang tidak baik. Tetapi waktu itu ada juga vendor saya yang baik ya, dia langsung hubungi saya, Lisa ini ada customer kamu mau cut gitu kan. Waktu itu kan ternyata kan customer itu kan sebenarnya bukan customer saya tapi customer agent satu lagi gitu, teman saya. Jadi ya namanya orang kan coba-coba lah biar supaya mereka berpikir wah kalau misalnya tidak melalui agent mungkin saya bisa dapat harga lebih murah kan, tapi padahal sama aja sih. Malah lebih kalau misalnya kamu dengan agent kamu bisa nggak usah dealing sama vendor kan. Iya, dan ya kamu bisa dapat istilahnya guidance sampai transaksi sampai selesai di notaris. Terus juga ya ada juga maksudnya beberapa kayak misalnya broker yang memang istilahnya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, broker yang mengaku dirinya sebagai broker properti tapi padahal ya mereka mencoba mengambil listingan Anda. Dan terus ya ada juga seorang klien yang nggak begitu memahami peraturan di Indonesia sih seperti itu. Tetapi pada akhirnya ya saya percaya akan karma. Kalau misalnya jika ada seseorang yang tidak menghargai waktu dan jasa Anda, maka akan ada kebaikan kembali kepada kita. Tetap tersenyum, semangat, dan percaya bahwa akan selalu ada hari-hari yang menyenangkan selanjutnya. Positif aja deh, walaupun positive vibes. Iya, walaupun terkadang aduh jengkel banget gitu, sakit hati, mau nangis, mau apa gitu ya, tapi ya kita gimana lagi? Karena profesi kita itu sebagai real estate agent, kita bertemu dengan klien, kita harus memberikan sesuatu yang ekspresi energi kepada orang waktu kita bertemu. Karena apa? Kalau customer bertemu kita di saat energi kita tidak bagus, mereka akan merasakan energi kita sendiri. Jadi ya kita harus ya sepositif mungkin lah. Walaupun nanti kalau mata kamu lagi sembab gitu gara-gara nangis gitu kan, lebih baik jangan ketemu dulu deh. Biar nggak kena energi negatifnya.